Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti dunia pervirusan, terutama di community creation, pasti teman-teman akan mengenal yang namanya Pancoza. Merupakan sebuah kreator dari community creation virus yang begitu banyak banget menciptakan GDI virus. Nah, sama seperti yang satu ini, karena ini udah banyak banget di request. Namanya adalah SalinWin. Ini adalah sebuah virus GDI buatan Pancoza yang mungkin kesekian lah, karena Pancoza tuh banyak banget menciptakan. Seperti itu. Nah, dan masalahnya, ini tersedia bebas. Jadi, teman-teman jangan pernah lakukan ini di PC asli atau digunakan untuk ngeprank, itu jangan sama sekali. Seperti itu ya. Sekarang kita akan langsung lihat dari filenya. Kita pertama lihat dulu dari readme-nya, yang dimana ini adalah keterangan dari virusnya. Ciptaannya dari Pancoza, SalinWin.exe. Ini adalah sebuah malware. Ini sangat berbahaya, dan ini adalah versi yang berbahaya, yang tidak amannya. Sebenarnya ada dua. Saya di sini mendapatkan yang duanya. Ada yang safety. Yang safety ini tidak akan merusak Windows, tapi hanya memunculkan tampilan-tampilan GDI-nya. Seperti itu. Dan juga yang satu lagi ini adalah malware yang aslinya, yang akan merusak master boot record. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat dulu ya. Di sini semuanya ciptaan Pancoza, kecuali ada beberapa kredit yang ternyata itu mengarah ke GetMBR dan juga ini, Eternal Vortex. Seperti itu. Jadi ini adalah virus dalam tanda kutip adalah kolaborasi. Walaupun memang ini adalah buatan Pancoza. Pancoza hanya mengambil beberapa source code itu dari GetMBR dan juga Eternal Vortex. Nah, sekarang kita langsung lihat dari virusnya, karena kita akan fokus ke versi yang destruktifnya, alias yang merusaknya. Sekarang kita akan langsung klik kanan dulu, kita lihat properties, dan di sini ukurannya sangat kecil sekali. Hanya 283 kilobyte. Ukuran yang memang sangat lumayan kecil, seperti itu ya. Kita lihat dari detailsnya nggak ada apa-apa. Udah, hanya seperti itu saja. Kalau misalnya kita jalankan, apa yang akan terjadi? Saya di sini menggunakan Windows 8.1. Bagi teman-teman yang ingin mencoba di Windows 11, itu bisa. Bahkan sampai ke Windows XP pun, SalinWin ini berjalan dengan normal. Sekarang kita akan langsung jalankan saja, dan apa yang kira-kira akan terjadi. GDI, kalau misalnya ciptaan dari community creation, itu pasti akan ada tampilan seperti ini. Jendela peringatan. Apakah kamu yakin ingin menjalankan malware-nya? Ya, dan pertanyaan yang terakhir. Last warning. Apakah kamu yakin ini akan menghancurkan sistemmu, komputermu? Kita langsung yes, dan inilah yang akan terjadi. Seperti biasa, masih menunggu, dan kalau misalnya facecam saya nge-glitch, mohon maaf ya. Seperti itu. Oke, suaranya sudah mulai besar sekali, dan juga kursor mouse saya di sini bergerak-bergerak ya, bisa dibilang seperti itu. Dan pasti facecam saya nanti teman-teman akan lihat ya, pasti facecam saya akan nge-lag, atau bahkan mungkin video ini akan nge-lag. Teman-teman coba bisa dilihat saja ya. Karena memang ini adalah virus GDI yang akan merusak komputer teman-teman, dan yang pasti akan memberikan tampilan showcase kepada kita. Showcase-nya apa? Ya, entah itu mungkin tampilannya kayak gimana, dan juga suara-suara seperti ini. Sekarang kita akan langsung nikmati saja ya. Kursor kita dari tadi bergerak loh. Padahal saya tidak menggerakkan mouse saya sama sekali. Tapi tampilannya sudah sangat benar-benar membuat PC kita kayak keracunan gitu ya. Ya, tampilannya mungkin tidak nyaman bagi teman-teman beberapa. Mohon maaf kalau misalnya tampilannya tidak bikin nyaman. Seperti itu ya. Dan ini kurang lebih payloadnya itu akan berjalan selama 5 menit. Kurang lebih seperti itu ya. Sekarang kita hanya bisa menikmati. Oke, sudah ada mulai shape-shape yang bulat-bulat seperti ini, lingkaran seperti menggunakan Microsoft Paint. Di tampilannya seperti ini, dibuat seperti ini. Dengan suara khas dari Pancoza yang tidak akan hilang, karena Pancoza ini selalu menciptakan virus dengan suara yang kayaknya itu terlung seperti itu ya. Itu ciri khas dari Pancoza. Beberapa ratus virusnya itu pasti akan dibuat seperti itu. Nah, tampilannya sudah mulai begini. Ini mungkin facecam saya akan nge-glitch ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin melihatnya udah agak mulai nge-glitch, ya wajar, ini karena kompresi dari videonya, kompresi dari YouTube-nya, sekaligus juga dari encodernya sudah tidak begitu kuat ya, karena PC saya memang tidak sekuat itu gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini begitu luar biasa tampilannya. Oke, facecam saya sudah mulai nge-glitch di sini. Pasti sudah mulai karena tampilan pixelnya terlalu banyak. Seperti itu ya. Pasti sudah mulai nge-glitch. Dan oke, tampilan garis-garis ala Paint, Microsoft Paint. Ini ciri khas dari Pancoza banget. Ini bisa dibilang virus Pancoza banget. Nah, saya menggunakan Windows 8. Kalau misalnya saya pencet tombol Windows, apakah bisa?
Bisa. Dan wow, bisa teman-teman. Memang ternyata ini bisa banget ya. Tuh, bisa dibilang tuh. Bisa. Dan akan mereset layernya. Seperti biasa, virus GDI itu pasti akan membuat layer-layer. Jadi makanya kenapa ketika teman-teman, oke, tampilannya seperti ini ya. Kita pencet tombol start, bisa. Tapi startnya juga ternyata terpengaruh. Seperti itu ya. Sangat terpengaruh sekali. Ya, ini facecam saya sudah pasti nge-glitch ya, pasti seperti itu. Kita pencet tombol start lagi, masih bisa. Masih aman. Jadi sebenarnya apa yang teman-teman lihat di sini itu bukanlah sebuah tampilan desktop yang dihancurkan, bukan. Tapi di sini hanyalah sebuah layer-layer aja. Jadi kalau misalnya kita pencet tombol minus gini, masih bisa tuh. Akan kereset langsung tampilannya, kurang lebih seperti itu. Dan dia akan menampilkan layer gitu. Jadi sebenarnya yang digitu-gitukan itu bukan desktopnya, tapi hanya layer baru. Kurang lebih seperti itulah ya. Facecam saya sudah nge-glitch banget ini. Bahkan videonya mungkin kayaknya akan sedikit-sedikit patah-patah gitu ya. Karena saya menemukan beberapa video saya yang ternyata bahkan sampai playbacknya gitu di YouTube itu sampai agak error gitu. Karena ini saking tingginya dari bitrate-nya. Ya, masih bisa seperti itu ya. Tuh, kita tombol Windows lagi masih bisa. Kita ginikan lagi, bisa. Kalau misalnya kita pencet Ctrl Alt Delete, apakah bisa? Kita coba Ctrl Alt Delete. Ctrl Alt Delete bisa. Dan Ctrl Alt Delete tidak akan mengganggu tampilannya. Sekali lagi, layer tidak akan bisa masuk ke tampilan Ctrl Alt Delete. Jadi, unik sekali ya. Bagi teman-teman yang mungkin banyak yang bertanya gitu ya, Ctrl Alt Delete apakah bisa? Bisa seperti ini. Gitu. Bisa tuh. Langsung kita akan kembali lagi ke tampilannya. Jadi sekali lagi, ini bukan tampilan desktopnya yang atau monitor teman-teman yang seperti itu kan. Ini hanya sebuah layer. Ya, ciri khas dari virus Trojan GDI. Seperti itu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya, teman-teman kalau misalnya mau langsung restart gitu PC-nya, apa yang akan terjadi? Ya udah, master boot record akan langsung ke replace. Udah, itu fix akan langsung ke replace. Karena apa yang kita lihat ini hanya sebuah show saja. Udah tuh. Langsung tampilan suaranya seperti ini. Kita tombol Windows lagi tuh, tampilannya seperti ini lagi. Ya. Oke, kursor mouse saya memang dia tadi bergerak ya. Tuh. Terus aja ke sana sini, kita coba geser lagi. Dan sudah tuh, kita geser lagi seperti itu. Dan kalau teman-teman sadar mungkin kursor mouse-nya ini sebenarnya bukan ini ya tuh. Dia bergerak-gerak tapi kayak kita kalau misalnya geser tuh akan balik lagi ke awal. Dan sudah. PC kita nge-freeze di sini. Ketika nge-freeze harusnya PC kita akan blue screen dan merestart. Apakah seperti itu? Kita coba tunggu dulu. Kita coba pencet tombol Windows, udah nggak bisa. Tombol Windows sudah tidak bisa diklik. Jadi ini PC dalam tanda kutip memang sudah nge-freeze. Apakah benar? Kita coba lihat dulu. Oke. Dan ini kalau lihat dari indikator, saya menggunakan VMware, indikatornya di PC-nya ini memang sudah nge-freeze, sudah tidak bisa dilakukan lagi. Bisa dibilang VMware tools-nya sudah tidak bisa diakses. Artinya ini PC kita memang sudah nge-glitch. Harusnya PC kita memang blue screen. Tapi seperti inilah. Blue screen yang akan kita dapatkan. 0xC0000145. Ya, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Kira-kira blue screen-nya karena apa? Ini bisa dibilang adalah ciri khas blue screen-nya dari Pancoza dan juga dari virus-virus GDI. Kodenya akan beraneka ragam. Tergantung, dia akan merusak PC kita itu, entah itu melalui driver, atau entah itu melalui master boot record-nya, atau entah itu melalui file sistemnya, yang pasti akan langsung di blue screen-kan. Di blue screen-kannya bisa jadi juga critical process date, itu juga bisa. Jadi tergantung dari kreatornya. Pasti akan beraneka ragam. Seperti itu. Oke, karena ini blue screen-nya agak lama, sekarang kita langsung aja force restart saja. Kita coba hard reset, dan inilah yang akan terjadi. Ya, ini ada gambar ya. Gambar seperti karakter apa ini? Mungkin di game Nintendo atau di game apa, saya tidak tahu ya. Tapi yang pasti, master boot record kita sudah di-replace dengan gambar seperti ini. Gambar yang hanya terdiri dari kurang lebih mungkin ini 4 warna atau 3 warna ya. 4 warna ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah sebuah gambar. Nggak bisa kita gerak-gerakan apapun, tidak bisa kita klik, dan lain sebagainya. Coba sekarang kita akan restart lagi PC-nya. Dan udah, hanya seperti ini saja. Ya, jadi
teman-teman akan mendapati master boot record teman-teman akan di-replace. Dan ini di-replace-nya menggunakan gambar ya. Ini hanya gambar aja kok. Bukan apa-apa. Ini bisa dibilang mungkin aslinya adalah gambar yang bagus. Tapi ya karena kalau misalnya teman-teman di sini ada yang programmer dan sudah membuat virus yang mereplace master boot record-nya, teman-teman akan tahu kalau gambar yang bisa di-replace untuk dijadikan sebagai tampilan master boot record yang sudah ter-replace itu ukurannya harus kecil dan harus formatnya mungkin dalam tanda kutip harus BMP. Jadi makanya kenapa tampilannya harus dikompresi lagi, tampilannya harus dibuat sepecah mungkin. Seperti itu. Ya, jadi bagaimana menurut teman-teman? Silakan bisa tuliskan saja di kolom komentar. Jadi ini virus yang sangat berbahaya, jangan lakukan ini di PC asli. Tolong bagi teman-teman yang menemukan virusnya, jangan lakukan ini untuk iseng atau lain sebagainya. Saya tidak bertanggung jawab atas itu ya. Jangan gunakan untuk kriminal atau jangan lakukan untuk iseng karena ini rusaknya bisa parah. Ya walaupun ini bisa diperbaiki ya dengan mudah. Bahkan dengan fix MBR, fix boot, terus teman-teman bisa melakukan hal-hal menggunakan tools seperti Hiren itu bisa normal kembali. Data teman-teman juga tidak hilang dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time. Masa sih? Cek Shopee dulu. Termurah di Shopee. Termurah di Shopee, gratis ongkir. Pak, ada Windows 10.1 guys. Aku harus coba guys sebelum Nanda Pradika mencoba ya. Apakah kamu mencoba? Apakah kamu siap? Oh, kok aku mencoba sih? Ayo udah pokoknya mah. Sekarang kita coba ya guys. Are you ready to upgrade to Windows 10.1? Oh, aku Windows 11. Ya udah aku apa-apa biar kita install aja dulu guys. Oke, waiting a moment. Bener guys, ini kayaknya Windowsnya bakal baru deh. Aku percaya kalau ini adalah Windows yang paling mutakhir guys daripada Windows yang aku tahu. Oh, setidaknya mah aku dulu bukan Nanda Pradika, oke? Yuk Pak, kita tunggu dulu guys. Kok kayak lama ya Pak? Udah guys. Udah restart guys. Oke, kursor kita udah tinggal kursornya doang sih. Cuman nggak tahu ini di mana sih sininya. Tapi belum kan? Belum ya? Oh, sabar guys. Harus sabar. Bentar. Pak, kok Windows, guys? Lo Pak gimana sih? Aku juga ngerti. Tadi Windows. Kok aneh sih Pak? Coba tadi ulang lagi guys videonya. Coba. Windows. Udah nggak apa-apa. Yaudah nggak apa-apa lah, nggak peduli ya Pak. Yang penting mah adalah Windowsnya lebih ringan guys. Siapa tahu kan lebih ringan guys. Nggak perlu nge-gym. Yaudah, sekarang kita langsung ya. Namaku siapa sih? Yaudah, gini aja guys. Tanpa A ya. Kalau pakai A, si sok tahu komputer itu nanti. Yuk kita oke. Ini dong Pak. Wow. Bentar, tapi kok wallpapernya sama kayak Windows 10 ya Pak? Ini malah Windows 10 yang jadul loh guys. Iya sih, tapi kok malah kayak Windows 10 yang jadul ya? Siapa tahu wallpaper ini tuh lebih modern guys, lebih bagus guys. Kalian setuju nggak kalau wallpaper Windows 10 lebih bagus yang ini daripada yang baru guys? Itu kata temanku sih. Kalau aku mah biasa-biasa aja sih. Tapi udah nggak apa-apa yuk. Kita coba guys. Pak, nggak bisa klik kanan Pak. Kenapa sih setiap Windows aneh? Ini aneh nggak sih? Nggak kan? Pasti nggak bisa klik kanan. Kok nggak bisa klik kanan guys? Coba tapi start bisa nggak sih? I'm sorry, it seems there were a mistake here. Coba nanti balik lagi ya. Lepas sejak kapan Pak start kok bisa error guys? Bentar kita balik dulu. Kita pencet lagi. Pak, kok kenapa jadi gini? Bentar. Lu, coba search dulu. Pak, saya juga nggak bisa, guys. Pak, biasanya WinTab itu bisa loh, Pak. Ini, Pak, si apa namanya tax view. Biasanya bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Karena tax baru juga nggak bisa boro-boro, guys. Cuma kita buka recycle bin.
Recyclable kosong. Ya bener loh Pak, aku juga baru install Pak. Mana mungkin ada dong. Bentar Pak. Tapi kok nggak bisa diklik-klik ya guys? Pak nggak bisa diklik kok guys. Pak kok nggak bisa diklik ya? Pasti silang bisa guys. Lah, kenapa Pak? Coba kita pencet. Don't open Pak. Pak ini foldernya kok kenapa nggak ada namanya ya? Tapi di dalamnya ada don't open guys. Pak nggak apa-apa kita buka guys. Guys nggak apa-apa ya. Kita buka ya. Oke. 1, 2, 3. Pak filenya astagfirullahaladzim guys. Kenapa kok ada yang aneh-aneh sih Pak? Setiap aku coba Windows Pak. Guys, Windowsnya setiap aku coba pasti yang aneh-aneh melulu Pak. Oke kita coba guys. Kita coba ya. 1, 2, 3. Pak, ini apaan Pak? Guys, ini apaan Pak? Ada kotak tanda tanya di belakangku guys. Tapi bentar. Pak kok Windows 10.1 kayak gini ya Pak? Aku salah download atau gimana sih? Pak bisa digerakin. Oh Pak. Keyboard. Pak bisa digerakin loh Pak. Oh ini tuh orang guys. Coba guys. Pak bisa lompat nggak Pak? Pak nggak bisa lompat guys. Oh bisa lompat guys. Pencet shift. Pak aduh sound effect pula. Aduh. Coba kita tanya guys. Oke. 1, 2, 3. Pak. Ngepas lagi Pak. Ngapain sih kamu? Pak. Ya udah Pak. Please Pak. Coba yang 1, 2. Lihat. Pak tadi apaan guys? Pak tadi apaan guys? Pak kok merah latarnya Pak? Pak Pak ini bukan peringatan darurat ya Pak? Mau jadi wow. Udah. Pak, kenapa kamu tidak menyerah saja dalam hidup? Gak mau Pak. Aku pengen melawan Nanda Pradika. Si sok tahu komputer itu yang subscribernya udah gede. Aku harus bisa lebih gede lagi guys. Aku gak mau menyerah. Ini maksa dia nyerah guys. Wah siapa tahu dia titisannya Nanda Pradika. Wah parah guys. Kita oke Pak. Tapi kok merah ya latarnya Pak? Pak nggak apa-apa kan guys? Oh nggak apa-apa ya Pak. Oke. Pak ini apaan lagi Pak? Loh, kok kita balik lagi guys? Pak kok kita balik lagi sih? Loh, kenapa kamu gak mendengar aku? Pak perasaan kamu gak ngomong apa-apa Pak, kamu cuma nulis doang perasaan Bentar kamu ngomong gimana caranya Pak? Aku pengen ngomong wow aja lah. Aku pengen coba ngomong itu aja. Udah. Pak, kenapa kata-katanya jadi beda guys? Pak, tapi beda loh guys. Nggak bisa klik kanan tetap guys. Recycle bin. Pak, nggak bisa buka recycle bin guys. Coba buka ini. Pasti harusnya udah dong. Nggak ada apa-apa di sini. File udah hilang guys. Alhamdulillahirobbilalamin. File udah hilang guys. Alhamdulillah Pak. File udah hilang guys. File udah hilang. Alhamdulillah. Pak ini apaan Pak? Tiada. Hei kenapa kamu ini? Aku masih hidup soalnya Pak. Kita pencet Pak. 1, 2, 3. Pak menghitam lagi Pak. Kenapa Pak? Pak, ini kenapa Pak? Please Pak. Loh, hello. Tapi nggak ada sound effect apa-apa kan Pak? Bentar. Semoga kamu nggak kenapa-napa ya. Halo. Kamu telah melakukan kesalahan membuka file itu.
Jangan pernah coba. Please, Pak. Pak, suaranya aku main kaget, Pak. Gambarnya mah gak kenapa-napa. Udah. Aku gak kaget sama gambarnya, sama suaranya. Sekarang aku bisa mengendalikan komputer. Nanda Pradika, tolong. Aduh. Pak, ini kenapa? Pak, suaranya, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak. Kamu akan menerima rasanya itu. Pak, udah, Pak. Please, Pak. Pak. Ya Allah, aku akan menemukan kamu. Di mana coba aku rumahnya, ha? Di atas sana. Mau apa? Kalau aku kasih tahu lagi. Tunggu kasih. Pak. Sepertinya ada error. Coba deh balik lagi ke operasi sistem yang sebelumnya. Loh, maksudnya? Bentar, Pak, kan aku kan baru install. Operasi sistem sebelumnya aku apa, guys? Ini bukan kenapa-napa, guys, yang jadi masalah, guys. Tapi yang jadi masalah adalah kalian harus tahu kalau Windows ini nggak cocok buat orang umum, guys. Buat kalian, apalagi kalian yang udah nonton aku, guys. Kalian harusnya udah tahu kalau Windows 10.1 itu nggak cocok buat siapapun, guys. Buat siapapun, Pak. Jangan pernah dicoba, guys. Kalau kalian nyoba, udah bisa bahaya, Pak. Please, Pak. Kalian mending angkat keyboard kalian. Awas lagi ya, Pak. Udah. Sound efeknya belum dimatiin. Oh, gimana sih, Pak?